Anda masih bersama kami pemirsa dan kita masih terhubung dengan Prof. Amin Subandrio, Direktur Eijkman, dan juga Bapak Tri Yunis Miko, anggota Satgas COVID-19. Saya kembali ke Prof. Amin. Prof, kalau kita lihat terkait dengan vaksin sendiri, apakah hingga sejauh ini terkait dengan vaksin, apakah sudah ada calon vaksin di dunia ini yang sudah sudah lulus ke uji klinis tahap ketiga nggak si Prof, dan siap diproduksi, atau sejauh ini statusnya masih tadi yang Prof katakan emergency use authorization? Ini dari sekian banyak, dari hampir 200 calon vaksin, belum ada satupun yang sudah menyelesaikan fase 3 uji klinisnya dengan lengkap ya. Semuanya masih harus menunggu. Dan kalau kita mendengar berita-berita bahwa ada yang sudah mendeklar vaksinnya sudah siap, sudah jadi dan sebagainya, itu kelihatannya lebih banyak ke faktor marketing ya untuk terkait dengan ya meningkatkan saham perusahaannya dan sebagainya. Tapi yang betul-betul menyelesaikan uji klinik fase 3 belum ada, karena WHO sendiri kalau mengikuti kriterianya WHO diperkirakan baru pertengahan tahun 2021 akan diperoleh vaksinnya ya, yang paling cepat. Mungkin yang sudah menyelesaikan uji klinik fase 3 di akhir tahun ini, kemudian berbagai proses untuk memastikan bahwa betul-betul memenuhi persyaratan efikasi dan safety. Nah itu WHO memperkirakan pertengahan tahun depan. Ya, tapi sekali lagi, kalau kita menggunakan pendekatan EUA tadi, Emergency Use Authorization, itu tentu di tengah-tengah uji klinik fase 3 itu sudah bisa diberikan oleh otoritas negara yang bersangkutan. Oke, baik. Kalau Anda menanggapi terkait dengan kerjasama pemerintah Indonesia dengan AstraZeneca yang dari Inggris, Prof, yang kita memesan kurang lebih 100 juta dosis, menurut Anda seperti apa, Prof? Ya, saya kira sebelum memutuskan untuk bekerja sama dengan siapapun, itu sudah dikaji pengembangan vaksinnya. Ya, artinya prosesnya sudah sampai di mana, apakah memang semuanya sudah memenuhi persyaratan efikasi dan safety, walaupun uji klinik fase 3-nya belum selesai. Ya, tapi intinya ada persyaratan minimum di negaranya sendiri, itu memang sudah diberikan emergency use authorization. Nah nanti kalau di negara sendiri sudah diberikan, baru Indonesia bisa beli. Tapi sekarang yang dilakukan kan sambil menunggu itu, karena pasti yang akan beli vaksin itu banyak sekali. Ya, jadi Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan kerjasama, sehingga nanti kalau produk itu siap, maka Indonesia mendapatkan prioritas untuk mendapatkan supply. Itu yang diinginkan. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia ingin memastikan bahwa walaupun vaksin merah putih, misalnya vaksin bikinan Indonesia sendiri masih butuh waktu, tetapi masyarakat Indonesia tidak terlambat dalam mendapatkan vaksin tadi. Oke, baik. Nah ini dia, masyarakat atau pemerintah tetap mengupayakan agar masyarakat tetap tenang dan tetap mendapatkan vaksin ini. Salah satunya tadi dengan bekerja sama dengan beberapa pihak. Dan ini Pak Miko, apakah ini juga karena melihat data pergerakan dari kasus COVID-19 kita yang semakin tinggi? Karena kalau kita lihat, betulkah kita berada di urutan teratas ini Pak Miko terkait dengan angka COVID-19 kita yang begitu tinggi di Asia Tenggara? Apakah karena memang kita masih belum patuh terhadap protokol kesehatan ini? Ya, jadi angka teratas di Asia Tenggara betul, karena tadinya adalah Filipina. Begitu kita mendahului Filipina, maka kita negara teratas di Asia Tenggara, begitu Mbak. Jadi menurut saya
infeksi COVID di Indonesia pasti akan lebih besar dari Filipina karena jumlah penduduk di Filipina jauh lebih kecil. Jadi kalau di Filipina itu cuma punya 90 juta penduduknya, kalau kita 270 juta. Jadi bayangkan saja, kalau saja tes yang dilakukan di Indonesia itu lebih banyak, maka mungkin sudah dari awal kemudian kasus kita akan mendahului Filipina begitu. Jadi ini karena tesnya juga kita masih terkendala begitu. Jadi tes yang kita lakukan masih sedikit dibanding Filipina begitu. Kemudian kalau soal tadi pengawasan vaksin produksinya semua didaftarkan ke WHO dan diawasi oleh WHO dari tahap uji kimia, kemudian uji biologi, kemudian sampai uji klinis. Jadi bahkan juga distribusinya juga diatur, tidak boleh kemudian dimonopoli oleh negara produsen begitu. Jadi diatur bagaimana distribusi itu bisa sampai ke negara miskin pun dapat vaksin tersebut begitu. Dapat membeli atau mendapat secara gratis diatur oleh WHO begitu, Mbak. Baik. Nah, tadi terkait dengan tracing juga ini Pak Miko, apakah memang saat ini kalau kita lihat datanya yang memang saat ini terus meningkat, apakah ini masih belum, Anda melihatnya bahwa ini aja tracingnya belum begitu serius, angkanya sudah meningkat, apalagi nanti kalau ada tracing lagi dan testing yang lebih mendalam, tidak menutup kemungkinan bahwa angka ini akan terus bertambah. Seperti itu Pak Miko? Iya, jadi tracingnya itu sekarang itu 5-10 pada setiap kasusnya. Jadi 5-10. Pada bulan April 2020 itu 20-30. Kemudian standar WHO itu satu kasus minimal 30 kontak tracing yang dilakukan. Jadi kita sekarang ini memang sangat menurun. Jadi 5-10 kontak yang di tracing menurut saya memang harus ditingkatkan. Kemudian kalau kasusnya sudah banyak, masalahnya tenaganya harus ditambah begitu. Jadi sekarang di Jakarta saja orangnya yang melakukan kontak tracing sudah banyak, tapi karena kasusnya banyak mereka juga mampu melakukan tracing 5-10 untuk setiap kasusnya. Jadi bayangkan di Indonesia sudah 340 sekian, kemudian melakukan tracingnya pasti terkendala dengan jumlah yang melakukan kontak tracing. Jadi mari kita tinggalkan tracing kita agar jangan sampai kasusnya bertambah lagi, karena kunci kontak tracing adalah kemudian melakukan kontak tracing terhadap kasusnya agar kemudian si kontak itu melakukan karantina begitu. Jadi karantina kalau kemudian ada kasus di antara yang kontak, jadi bisa membatasi penularan begitu. Atau kalau ketemu kasusnya di antara yang kontak ya langsung diisolasi begitu. Jadi kunci keberhasilan kontak tracing adalah itu, Mbak. Oke, baik. Berarti dalam kata lain pemerintah perlu mempercepat dan juga mempercepat testing dan tracing ini, tapi juga harus mempersiapkan terkait dengan infrastrukturnya, yaitu salah satunya juga laboratorium. Seperti itu nggak sih Pak Miko? Karena walaupun tracing dan juga testing disiapkan, tapi kalau infrastrukturnya tidak siap, ini jadinya juga menunda seperti itu. Iya. Memang laboratorium kita kan laboratorium PCR itu perlu biosafety level 2, jadi labnya begitu, yang level yang BSL 2. Nah, oleh karena itu kita terkendala dengan itu. Udah gitu alatnya juga terbatas begitu. Jadi sekarang ini kita hanya melibatkan puluhan lab yang bisa melakukan pemeriksaan PCR dan TCM di Indonesia. Jadi yang wilayah-wilayah bagian timur itu sangat sedikit labnya, kemudian barat sudah lumayan, kalau tengah itu di antara timur dan barat begitu. Jadi menurut saya lab dan kapasitas laboratorium di kabupaten, di provinsi memang harus ditingkatkan begitu, Mbak. Baik. Saya beralih ke Prof. Prof, ini tadi Anda sempat mengatakan terkait vaksin merah putih, Prof. Boleh dijelaskan kembali terkait dengan perkembangan vaksin merah putih sejauh ini juga sudah seperti apa, Prof? Baik, saya bisa share sedikit mengenai perkembangan vaksin merah putih.
ada 2 tahapan utama, yaitu tahapan di laboratorium ya, lab scale, kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan di industri. Nah, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mendapat tanggung jawab untuk menyelesaikan skala laboratorium selama 12 bulan, ya, mulai bulan Maret yang lalu, sehingga diharapkan bulan Februari atau Maret kami sudah bisa memberikan bibit vaksinnya ke industri, dalam hal ini Bio Farma. Nah, saat ini kami sudah menyelesaikan sekitar 55% dari proses-proses di laboratorium. Kami sedang menunggu proses ekspresi protein rekombinan dari sel, baik itu sel namanya sel mamalia atau sel ragi. Ini ada dua jalur. Nah, kemudian itu akan dilanjutkan dengan uji preklinik atau uji hewan. Insya Allah akan dilakukan bulan depan, ya, selama November-Desember, dan kalau hasilnya bagus, maka awal tahun depan kami sudah bisa memberikannya ke industri. Diharapkan apabila semua proses berjalan baik, uji klinik fase 1 bisa dimulai pada trimester kedua tahun 2021. Dan apabila bisa mendapatkan emergency use authorization, diharapkan pada akhir tahun sudah bisa menyelesaikan uji klinik fase 3-nya, dan baru awal tahun 2022 itu bisa diproduksi secara massal. Jadi memang ya mohon maaf, kita masih harus menunggu 1 tahun, ya, 1 tahun lagi untuk menyelesaikan, karena kami ingin memastikan bahwa vaksin merah putih ini memang memenuhi persyaratan efektif, aman, ya, dan juga diharapkan tentu produknya cepat. Tapi kita mesti ingat bahwa program vaksinasi COVID-19 ini tidak hanya 1 tahun di depan, ya, karena mungkin harus berlangsung beberapa tahun, dan bahkan karena kita belum tahu saat ini, ya, mungkin kita perlu suntikan beberapa kali, ya, booster dan sebagainya. Baik, tentunya saya rasa bahwa masyarakat bisa bersabar untuk mendapatkan vaksin yang aman. Ini tidak ada salahnya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pastinya, dengan menanti vaksin untuk tiba dengan aman di tubuh kita dan aman di Indonesia. Terima kasih Prof. Amin, terima kasih Pak Miko telah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih Mbak Irisa, Prof. Amin.